Gereja itu komunitas kasih. Gereja itu komunitas saling melayani satu dengan yang lain dalam ikatan kasih damai sejahtera. Tapi kenapa kemudian menjadi suatu zona yang penuh dengan peperangan? Itu karena kan gara-gara orang-orangnya itu yang tidak mengalami kedewasaan rohani. Dan itu sebenarnya dikehendaki setan. Jadi setan itu tujuannya itu memecah belah. Karena kalau kita bersatu, kita kuat, rukun dan tidak terpecah-pecah, itu apapun yang kita lakukan itu berhasil. Popeye, empowering true sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda Yes. And we are here empowering through sharing. Buat teman-teman yang baru nonton Popeye, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Yes di Yes Best World. Dan juga Instagram-nya Yes Surabaya di @bestyes.surabaya, TikTok yes.sub, dan juga Spotify-nya Popeye. Nah, di episode kali ini saya masih bersama dengan Pak Daud. Shalom. Iya, yang paling semangat, yang paling vibes-nya itu sukacita gitu loh Pak. Mantap. Iya. Pak, kali ini kita tuh mau membahas tentang church is a war zone. Jadi kayak gereja ini seperti medan perang gitu loh Pak, ya kan. Karena saya percaya bahwa gereja itu kan harusnya jadi tempat kita untuk mendapatkan damai sejahtera, merasakan hadirat Tuhan. Tapi jarang juga saya menemui orang itu di gereja justru nambah musuh, nambah masalah, kayak gitu loh Pak. Nah Pak Daud sendiri, apakah Pak Daud ini relate? Pernah gak sih ngalamin atau melihat percekcokan dalam gereja? Iya, kadang-kadang memang percekcokan dalam gereja itu enggak selalu nampak. Itu kadang-kadang kayak disimpan aja dalam hati, sehingga rasa marah, rasa jengkel itu jarang diungkapkan. Tetapi sebenarnya itu ada konflik yang sangat serius gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kadang-kadang cuma perpecahan gitu aja kan. Tiba-tiba langsung pisah, ya, tiba-tiba langsung kemudian enggak bersama seperti itu. Pengalaman saya pribadi ya, karena perjumpaan dengan orang-orang yang enggak mau ngalah, berjumpa dengan orang-orang yang gila hormat, berjumpa dengan orang-orang yang gak dewasa dalam pelayanan, ya itulah yang kemudian menimbulkan pertengkaran ya, peperangan katakan begitu kan. Nah sebenarnya label ini gak boleh ada di dalam gereja. Gereja itu komunitas kasih ya. Gereja itu komunitas saling melayani satu dengan yang lain dalam ikatan kasih damai sejahtera. Tapi kenapa kemudian menjadi suatu zona yang penuh dengan peperangan? Itu karena kan gara-gara orang-orangnya itu yang tidak mengalami kedewasaan rohani. Jadi kuncinya itu nggak dewasa rohani gitu loh. Iya. Iya. Tapi kayak penyebab paling umum orang Kristen berantem di gereja itu apa sih Pak? Ya kalau yang umum dalam pengertian di kebanyakan gereja pada umumnya biasanya mereka bertengkar masalah keuangan. Uang. Kemudian masalah kedudukan. Ya kan? Jabatan ya, Jabatan, wah gembala. Iya, rebutan ini dan itu gitu kan. Tetapi kalau dalam komunitas yang lebih kecil biasanya ya orang tersinggung dengan apa? Mungkin dengan perkataan, merasa diabaikan, ditolak, nggak dihargai. Itu yang kemudian tersinggung, marah, kemudian bikin apa namanya? Onar ya. Bikin onar, bikin gosip, cari pembelaan dari orang lain. Nah kalau sudah cari pembelaan seperti itu, nanti akhirnya timbul gap. Ya kan satu kelompok ini, satu kelompok itu. Oh bener banget sih. Cari masa sendiri. Cari ini teman seperjuangan Pak. Kayak kamu setuju gak sama aku? Ih bener kan gitu kan. Jadi kayak aku gak sendirian nih gitu. Emang dia ini orangnya gak bagus gitu. Jadi yang gak suka banyak. Gitu. Dan itu sebenarnya dikehendaki setan. Jadi setan tuh tujuannya itu memecah belah. Karena kalau kita bersatu, kita kuat, ya kita rukun dan tidak terpecah-pecah. Itu apapun yang kita lakukan itu berhasil. Pekerjaan Tuhan berhasil. Visi dari Tuhan juga tercapai kalau kita itu bersatu dalam satu unity. Nah setan tidak mau ini terjadi dalam komunitas kita. Makanya dia berusaha untuk memecah belah. Merusak damai sejahtera. Ya. Yang diperalat oleh iblis biasanya adalah mereka yang gak dewasa rohani. Nah ganggu orang yang dewasa rohani supaya marah.
kehilangan damai sejahtera, suasana menjadi kacau. Ya akhirnya peperangan tadi itu terjadi gitu. Jadi pelayanan itu akhirnya gak enak ya Pak ya? Gak enak dong. Iyalah maksudnya kayak harusnya kan di gereja itu kan harusnya ada damai sejahtera ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa Pak? Ya. Di dunia tipu-tipu Pak. gitu Waduh, ya. pura-pura Pak. Pura-pura. Iya, pura-pura baik, bahagia. Pura-pura bahagia. Pura-pura shalom. Shalom. Tapi dalam hati kan gimana gitu kan Pak ya. Nah, tapi menurut Bapak sendiri ya Pak ya, wajar gak sih orang Kristen tuh berselisih dalam pelayanan? Toh kan maksudnya kita tuh pastinya yang kita percaya adalah kita tuh pingin memberikan yang terbaik untuk gereja, untuk pelayanan Tuhan gitu. Tapi kan pasti dong kayak ada perselisihan gitu. Iya. Jadi sebenarnya wajar gak sih? Ya yang penting kita jangan memaksakan pendapat kita, ide kita itu kayak semacam itu menjadi yang terbaik. Sementara kita nggak melihat juga ide dari teman kita yang lain. Kenapa kita berselisih? Ya kadang-kadang karena kita memaksakan kehendak kita. Kita memaksakan kemauan kita. Kita anggap bahwa ide kita, kehendak kita, rencana kita itu menjadi yang terbaik. Sementara kita mungkin tanpa kita sadari kita merendahkan usulan, ya kan, ide, kreativitas dari orang lain. Nah nanti kan pada akhirnya kita kalau itu kita paksakan ya jelas dong terjadi perselisihan gitu kan. Nah perselisihan-perselisihan seperti ini sebenarnya kan maunya itu yang terbaik. Ya. Tapi ujung-ujungnya kenapa kok kemudian menjadi perang? kan gitu. Perang, iya. Itu kalau orang kemudian memaksakan diri kehendaknya. Ya, jadi harusnya dengan hati bijaksana, artinya kita harus punya kerelaan juga kalau misalnya ide kita dipakai, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau misalnya nggak dipakai, nggak apa-apa. Harus legowo ya. Harus iya legowo. Legowo ini agak sulit Lah diterjemahkan. waduh bahasa Ibrani kayaknya itu Pak. Ya, makanya harus kita tafsirkan. Iya betul. harus ditafsir. Lapang Lebih dada. lapang dada, berarti Lapang dada, besar. Berarti gitu ya. besar, betul. Ya benar sih kalau misalnya kita pelayanan fokusnya ke kualitas, kita lupa jadi berkat kayaknya Pak ya. Iya benar gitu. Iya. Nah kemudian kalau misalnya ada di antara kita itu yang suka dipuji. Alkitab bilang sih gila hormat, ya kan. Nah orang yang gila hormat itu berarti aku mau yang dihargai, aku mau yang nomor satu, aku mau yang dipakai, aku mau yang ini yang itu. Nah itu orang gila hormat, itu juga memicu perselisihan. Karena begini, kesatuan, damai sejahtera itu harus diciptakan dengan tindakan-tindakan nyata untuk mewujudkannya. Kalau itu bergantung pada kita, sedapat-dapatnya hiduplah dalam damai sejahtera. Artinya kita yang harus menjadi orang yang peacemaker gitu loh. Jadi kita ini harus menjadi pembuat damai. Kalau untuk perang, untuk rusak-rusakan, udahlah itu ya kan kayaknya enggak. Karena kalau misalnya kita nggak berjuang untuk ide kita Pak, nanti takutnya kan ya apa jadi jelek Pak, gitu loh hasilnya kan iya. takutnya kan begitu. Tapi kan ya nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya, harus tetap damai, harus jadi Tetap berkat damai. ya. Jadi kita bagaimana menciptakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu nggak bisa kita wujudkan dengan ayo kita berdamai, ya kita berdamai. Nggak bisa hanya dengan omongan kayak gitu. Jadi damai sejahtera itu harus kita wujudkan dalam tindakan nyata. Salah satunya apa? Saling mendahului memberi hormat. Ya kan? Mengalah, mendahulukan kepentingan orang lain. Kemudian tidak memaksakan kehendak sendiri. Tidak menganggap bahwa saya paling hebat, paling nomor satu. Enggak. Kamu ya siapa? Aku kan senior. Nah, apalagi kayak sudah kayak gitu-gitu ya Iya. kan. Nah, itu Kamu kan lebih gak berat. ngerti apa-apa, udahlah nurut aja sama senior. Gitu kan, waduh. Repot. Iya, repot sekali. Ya jadi memang kita harus mendahului memberi hormat, ngalah, agar nanti pelayanan kita itu jadi berkat ya Pak ya. Betul. Maksudnya untuk jemaat dan juga untuk kita sendiri ya Pak ya. Iya. Maksudnya kan kalau misalnya pelayanan jadi berkat buat jemaat, terus buat diri kita sendiri gak ada berkat ya gimana ya Pak ya. Ya kita pelayanan tapi nggak punya damai sejahtera. Iya. Kita pelayanan tapi kita marah. Kita semangat pelayanan tapi juga semangat marah. Waduh. Nah itu pertengkaran nanti yang terjadi ujung-ujungnya gitu. Iya. Itu ego sama ego gesek-gesekan tuh, Pak. Betul. Wah seru tuh. Waduh kok seru. Serem, Iya, serem. serem. Diralat ya guys, serem. Nah kalau misalnya nih Pak ya, kita melihat gitu ya, bahwa wah ini teman-teman kita kok pada cekcok nih gitu. Kita sebagai orang luar nih harus ngapain ya Pak ya untuk bisa menanggapi hal tersebut. Apakah kita harus berusaha untuk memperdamaikan atau kayak ya udah biarin aja toh mereka sudah dewasa. Oke.
Jadi kita itu harus menjadi pembuat damai. Salah satu jalan untuk pembuat damai ya kita mendamaikan orang yang sedang cekcok. Suatu kali di jemaat di Filipi ini ada 2 perempuan ya sedang cekcok ya kan. Sintike sama temannya. Paulus menasehati mereka ya kan. Supaya apa? Supaya mereka berdua berdamai. Ya, supaya mereka berdua berdamai. Jadi di sini Paulus sedang mengusahakan suatu perdamaian kepada Onesimus ya seorang budak muda yang berselisih dengan Filemon tuannya. Paulus juga sama berusaha untuk menciptakan perdamaian antara mereka berdua supaya gak terjadi perselisihan dan peperangan gitu ya. Kebencian, kemarahan itu supaya segera diakhiri ya. Tapi kita nanti jangan kesannya kayak ikut campur. Nah itu Campur ribet sih urusan Pak. orang, ya enggak? Ya itu ribet Kamu sih. ngapain kok ikut campur? Ini kan urusan-urusan gue misalnya gitu kan. Nah, kita malah timbul masalah baru nih, perselisihan baru. Nah, itu kita harus bijaksana. Ya kan, harus bijaksana. Kapan harus masuknya, kapan timing. ngomongnya. Betul, cara ngomongnya bagaimana. Harus melibatkan gembala. Ya kan? Misalnya kita sharingkan masalah ini. Kita mungkin cuma mendengarkan menjadi saksi bahwa mereka sedang bertengkar. Ya kan nanti biarkan gembala mungkin yang mendamaikan. Tapi kita sudah punya inisiatif udah bagus gitu. Tapi kalau itu misalnya kayak adik-adik rohani kita di bawah kita, ya saya pikir kita bisa aja dengan lemah lembut menasehati supaya mereka berdamai. Iya, iya. Karena pengalaman pribadi nih Pak ya, sedikit curcol gak apa ya. Iya, Curcol nih. Karena waktu misalnya teman saya lagi berantem nih gitu kan, lagi heboh gitu kan. Terus kayak saya masuk gitu kan, nanti malah dipojokin Pak, kamu sekarang bela siapa? Waduh nah ini kan? Guys, ya kan? Waduh mohon maaf pamit undur diri pengennya gitu ya Pak ya. Tapi kayak ya gimana, ini dua-dua juga teman saya. Betul. Gitu. Ya itu tadi waktunya harus bagus, situasinya harus tepat, ya kan. Kemudian kita memang nggak langsung to the point yang ngurusi itu enggak. Kita mungkin agak muter dikit, jalin kepercayaan ya, jalin kepercayaan dari teman kita itu bahwa kita bermaksud baik. Karena ini pelayanan ini menyangkut sebuah komunitas bersama. Kalau misalnya ada perselisihan ini yang nggak diselesaikan, kan nanti jatuhnya kalau misalnya dipaksakan terus maju pelayanan segala macam, kan nanti malah mempengaruhi yang lain, ya kan? Karena sedikit ragi bisa mengkamiri seluruh adonan. Nah, apalagi yang sifatnya perselisihan, pertengkaran ini kalau nggak dibereskan, itu bisa merusak komunitas yang lebih besar lagi. Iya sih, jadi emang meskipun satu orang nih, satu komunitas tuh bisa kena dampaknya ya Pak ya. Iya betul gitu loh. Iya, apalagi kalau misalnya nggak diselesain, wah dibiarkan aja. Mendem duar ya kan. Nah, ada masalah baru lagi atau pemicu kecil aja bisa meledak. Iya. Tadi diungkit-ungkit nih, ini ya tahun ini, bulan ini, tanggal segini ya. Kamu begini-begini, waduh ya. Gak selesai-selesai. Nah sekarang itu kan tadi teman-teman kita nih, kalau misalnya kita melihat teman-teman kita lagi berantem gitu kan. Nah untuk kita sendiri nih, untuk setiap pendengar Popeye tentunya, gimana sih Pak kita menjaga hati biar kita tuh nggak terpicu dalam perselisihan? Ya, supaya kita nggak terpicu dengan perselisihan, yang pertama bahwa kita harus belajar untuk selalu berpikir yang positif. Menempatkan masalah itu betul-betul clear dan jelas. Kalau itu masih belum jelas, jangan ngomong. Jadi ada suatu masalah, ada satu persoalan, kita itu belum terang, belum jelas ini masalah apa, duduk perkaranya apa, jangan melakukan apapun. Jangan mengeluarkan statement-statement. Jadi kan? Asumsi ya Pak ya? Akhirnya nanti jadi asumsi. Halu berantem gitu. Iya makanya gitu loh. Jadi pahami dulu persoalannya. Ini sebenarnya menyangkut siapa, ya kan? Jangan-jangan sama sekali nggak bersangkut paut dengan saya. Gitu kan, nggak tentang saya, ini orang lain, cuma kita aja yang tersinggung gitu loh. Jadi berpikir positif, kemudian pahami persoalan yang ada. Kemudian yang berikutnya lagi, apakah itu melibatkan orang-orang lain? Ya, melibatkan orang-orang lain. Nah kalau itu melibatkan orang-orang lain, tindakan yang bijak yang kita lakukan itu adalah mari kita ngumpul, kita meeting kan, kita bicara dari hati ke hati. Nah itu susah gitu sih Pak, karena kalau apa ya udah ngeliat orangnya, wah udah keburu emosi gitu kan, udah reaktif nih gitu Pak. Itu susah sekali Pak untuk nemuin orang dua kalau lagi berantem gitu. Betul, Pak. Iya. Dan pada waktu kita nyampaikan, kita harus menyampaikannya dengan lemah lembut. Kita menegur dengan lemah lembut. Dan kalau
posisi kita sedang ditegur, itu kita nggak boleh bereaksi. Jadi pada waktu kita ditegur, kita nggak boleh bereaksi. Bereaksi maksudnya langsung nyolot, langsung kayak membela diri. Ya dengerin dulu teguran itu, introspeksi diri. Serapi dulu. Gitu kan. Ya. Apa sih maksudnya gitu. Bahkan kalau misalnya kita ditegur, ya kan, untuk kita kemudian klarifikasi, menjelaskan, tunggu sampai teman kita itu selesai ngomong. Sampai semuanya berhenti, baru kemudian boleh nggak saya minta waktu untuk klarifikasi. Jadi klarifikasi seperlunya. Gitu kan, sepentingnya aja. Bahkan ketika kita kemudian betul kita melakukan itu, kesalahan, kita harus menyadari pada waktu ditegur. Dan kemudian minta bonus. Ada lagi enggak yang mungkin mau disampaikan ke saya? Nah itu loh. Kedewasaan hati seperti itu yang harus kita miliki. Waduh, itu ego dan gengsi bergejolak itu Pak. Iya, Ya. Waduh, kayaknya. gitu kan. Masa aku minta maaf sama juniorku. Masa sih aku minta maaf sama itu dia kan. Dia kan misalnya anak baru. Gitu. Makanya ya kan. Aduh. Jadi menegur dengan lemah lembut pada waktu ditegur nggak boleh bereaksi. Itu penting gitu loh. Itu yang meredam banyak perselisihan, percekcokan yang lebih luas lagi. Seperti itu. Mungkin pertanyaan tambahan juga sih Pak. Kayak gimana caranya untuk nurunin ego dan gengsi Pak? Karena Nurunin susah ego nih kayaknya. dan gengsi. Ya kan? Iya. Makanya firman Tuhan kan menasihati kita ya. Suka di Mega Project Karakter Kristus menasihati kita. Kita itu harus merendahkan diri. Yes. Jadi nggak ada satu jalan untuk kita mengalahkan ego. Kalau nggak disertai dengan kasih dan kita itu mau merendahkan diri. Ya. Hendaklah kamu dengan yang lain itu saling mencuci kaki. Itu Tuhan Yesus bilang begitu ya. Saling mencuci kaki di sini meskipun kita nggak melakukannya secara literal, melakukan perintah itu. Tapi kita itu saling mencuci kaki, itu bicara tentang saling melayani, saling merendahkan diri. Itu penting, itu kuncinya. Jadi salah satu tindakan menciptakan damai itu kalau gitu merendahkan diri. Nah namanya merendahkan diri berarti kan nggak memakai ego. Gengsi kita tanggalkan. Tuhan Yesus saja Allah. Ya kan? Mengambil rupa sebagai manusia. Bukan manusia raja yang duduk di atas tahta dalam pemerintahan duniawi, enggak. Dia betul. Dia menjadi hamba. Dalam posisinya jadi hamba, dia rela mati. Matinya di kayu salib itu kematian yang terhina. Jadi dia itu mengambil posisi yang paling rendah, serendah-rendahnya untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, mendamaikan kita dengan sesama. Itu Tuhan lakukan. Ya, untuk mendamaikan. Jadi kuncinya adalah kerendah hatian, ya, merendahkan diri, komunikasi yang baik gitu ya. Ya. Wah PR-nya banyak banget ya untuk episode kali ini ya teman-teman ya. Oke, nah Pak Daud, ada nggak pesan-pesan untuk pendengar Popeye semuanya? Saya pesan begini ya, kita ini di dalam mengikut Tuhan Yesus, ya, untuk menjadi serupa dengan Yesus itu bukan terjadi secara instan. Ya. Itu proses dalam kehidupan kita. Dan kita dipanggil itu untuk menjadi pendamai. Menjadi pendamai berarti ya, saya ulangi yang dari paling baru saya omong ya. Menjadi pendamai itu salah satunya adalah merendahkan diri. Menganggap orang lain lebih utama. Kemudian kita tidak gila hormat. Tetapi mengutamakan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, kemudian kita sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Itu artinya kan kita nggak memaksakan kehendak kita, ide kita, ego kita. Meskipun kita beranggapan bahwa ini yang terbaik, ini saya lakukan untuk pelayanan. Tapi kalau kemudian itu melukai orang lain, saya pikir itu harus kita pending dulu, ya kan kita nggak boleh memaksakannya. Kalau semua tindakan kita itu melukai orang lain, karena kita dipanggil bukan untuk tidak menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan, kita itu dipanggil untuk menjadi berkat, ya, untuk menjadi pencipta damai. Dan kalau misalnya kita menegur harus dengan lemah lembut, ya kan. Dan kalau kita ditegur, kita tidak boleh bereaksi pada waktu kita ditegur. Gitu. Oke Pak, wow super sekali ya episode kali ini ya, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Daud untuk
sharing-sharingnya. Waduh, saya belajar banget nih hari ini. Dan apakah teman-teman Popeye belajar hal yang baru, mendapatkan rema-rema yang mengena di hati? Boleh dong langsung aja sharing di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Popeye di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, see you and God bless you. Popeye, empowering true sharing.